Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Layanan kesehatan yang profesional, ramah, dan inklusif masih menjadi cita-cita di negeri ini. Banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi, salah satunya mengikis stigma dan diskriminasi. Namun persoalan tak hanya sebatas diskriminasi layanan untuk peserta BPJS dan asuransi swasta, tetapi juga soal stigma terhadap kelompok marginal, perempuan, orang dengan HIV/AIDS, pekerja seks, hingga LGBT masih kerap menerima stigma dari tenaga medis. Situasi itu yang ingin dikikis oleh Sandra Suryadana saat menggagas Dokter Tanpa Stigma. Bagaimana perjuangannya? Simak Saga KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Dokter Tanpa Stigma sudah berusia 5 tahun. Komunitas ini tumbuh menjadi gerakan yang konsisten melawan stigma di ranah medis terhadap kelompok marginal, seperti perempuan, orang dengan HIV/AIDS, pekerja seks, hingga LGBT. Seharusnya kita sebagai seorang tenaga medis yang mendapatkan pendidikannya tinggi loh. Seharusnya pekerjaan kita adalah menolong semua pasien kita tanpa pandang bulu, termasuk teman-teman dari kelompok marginal. Tapi kenapa justru yang kita lakukan tidak banyak berbeda dengan masyarakat awam yang tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan. Dokter Tanpa Stigma tak bisa dilepaskan dari sosok Sandra Suryadana. Dokter lulusan Universitas Erlangga inilah yang menggagas platform Dokter Tanpa Stigma pada 2019 silam. Muncul pertama kali di media sosial Instagram. Sandra kemudian mengunggah beberapa konten perdana berupa logo sederhana disertai penjelasan definisi soal stigma dan diskriminasi. Masih dengan quote-quote awal gitu ya, dengan gambar-gambar dokter itu harusnya mengobati luka, bukan menambah luka gitu. Tak disangka konten-konten tersebut menarik perhatian warganet. Dokter Tanpa Stigma langsung kebanjiran pengikut. Respon warganet seakan mengkonfirmasi keresahan Sandra tentang perilaku tenaga medis yang kerap memberikan stigma ke kelompok marginal. Ia sendiri tanpa sadar pernah beberapa kali menjadi pelaku. Misalnya saat bertugas di Papua dan mendapat pasien korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya bertanya, Ibu ngapain aja? Ibu kenapa sampai diginiin sama suami? Gitu. Seakan-akan kayaknya salahnya si ibunya kan sampai dipukuli oleh suami. Lalu saya tanya lagi, kenapa nggak lari aja? Seakan-akan kayak semudah itu saya menyepelekan permasalahan mereka bahwa dengan lari aja itu selesai masalahnya. Gitu. Stigmatisasi itu bahkan dianggap biasa sejak para dokter di bangku kuliah. Yang paling Sandra ingat adalah ketika memeriksa pasien HIV/AIDS. Kita harus pakai sarung tangan itu double. Buat apa untuk kita tensi, mengukur suhu, memeriksa pasien HIV/AIDS, kita harus pakai handscoon double. Kan udah diajarin di kuliah kita tidak menular lewat bersentuhan, seakan-akan kayak memeriksa apa gitu ya. Kemudian saya pikirkan, berarti besar juga kemungkinan kan kita melayani pasien ODHIV dengan cara-cara yang sama ketika saya masih koas. Dan memang nyata terjadi. Ngobrol dengan beberapa teman, ya mereka mendapatkan stigma dan diskriminasi itu dari tenaga medis. Buat saya itu mengerikan. Di tahun-tahun awal, Dokter Tanpa Stigma banyak melakukan edukasi lewat konten di medsos. Sandra mulai dibantu sukarelawan untuk membuat konten. Kemudian di 2022, Dokter Tanpa Stigma menjadi komunitas dan menerima keanggotaan. Mereka kini memilih fokus melakukan perubahan dengan menularkan virus baik di kalangan teman sejawat. Kita lebih mau berfokus pada peningkatan kapasitas lewat pelatihan-pelatihan yang intensif. Kalau untuk tenaga medis, karena yang kita butuhkan adalah perubahan mindset, paradigma berpikir, dan pada akhirnya attitude transformation. Gebrakan yang diinisiasi Sandra bukan tanpa rintangan. Ia sempat ditegur seorang dokter senior. Dia udah mempertanyakan ini tujuannya apa, mau nyerang senior, mau nyerang sejawat sendiri gitu. Karena kalau ada permasalahan dengan pasien itu menurut dia harusnya
case by case, nggak bisa 100% selalu nyalahin dokternya gitu. Ya saya bilang nggak ada rencana buat itu juga, nggak ada rencana buat menyerang. Saya cuma mengajak untuk introspeksi aja gitu. Sandra ingin gerakan dokter tanpa stigma bisa berkontribusi pada perbaikan sistem layanan kesehatan. Saya berharap gerakan ini bisa cepat merajalela, karena saya tahu saya cuma sendiri, saya nggak bisa. Kalau semakin banyak orang mengadaptasi, mengcopy, menjiplak nilai-nilai yang diusung di dokter tanpa stigma ini, akan lebih cepat layanan kesehatan kita berubah jadi lebih baik dari akar rumput ini ya. Bagaimana mendidik tenaga kesehatan yang ada di puskesmas gitu misalkan. Bukan tenaga medisnya aja, bukan hanya dokter, bukan hanya bidan, bukan hanya perawatnya, tapi juga resepsionisnya di depan, satpamnya di depan. Semuanya bisa non-judgmental dan non-diskriminatif. Itu kan butuh pendidikan khusus. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.